Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Madani. Di sini saya akan menjelaskan, mencontohkan bagaimana cara menggunakan Revit. Untuk yang pertama yaitu apa sih Revit ini sendiri? Autodesk Revit ini adalah perangkat lunak, yaitu Building Information Modeling atau yang biasa disebut BIM, yang digunakan untuk merancang, mendokumentasikan, dan mengelola proyek konstruksi dalam bentuk digital. Revit memungkinkan untuk arsitektur, insinyur, dan profesional konstruksi untuk membuat model bangunan yang lebih akurat dan terintegrasi dibandingkan dengan metode desain berbasis CAD tradisional. Untuk fitur-fitur utama yang ada pada Revit ini, yaitu Revit ini menggunakan pendekatan BIM, yang berarti setiap elemen dalam proyek memiliki data terkait. Lalu, setiap perubahan yang dilakukan di satu bagian model akan secara otomatis diperbarui di seluruh proyek. Lalu yang selanjutnya, uh, Revit ini sendiri bisa digunakan untuk mengetahui analisis struktur, perhitungan beban, dan simulasi energi. Lalu, uh, Revit ini sendiri memiliki mesin rendering bawaan yang dapat menghasilkan gambar realistis tanpa perlu software tambahan. Contohnya, jika untuk di AutoCAD sendiri itu tidak bisa menggunakan atau tidak memiliki mesin rendering yang langsung gitu dari si AutoCAD-nya. Sementara Revit ini memiliki mesin rendering bawaan sehingga lebih memudahkan untuk melakukan rendering tersendiri. Lalu, kelebihan daripada Revit ini, efisiensi tinggi dalam desain dan dokumentasi, lalu perubahan otomatis di seluruh proyek jika ada revisi, lalu yang selanjutnya kolaborasi tim lebih mudah melalui fitur work sharing, lalu dukungan analisis teknis seperti struktur dan energi, dan lalu kompatibel dengan berbagai software BIM lainnya. Lalu siapa aja sih yang menggunakan Revit ini sendiri? Tentunya untuk mahasiswa yang pada program studi teknik sipil menggunakan ini juga. Lalu arsitek menggunakannya untuk desain dan dokumentasi bangunan. Lalu ada insinyur MEP atau mechanical, electrical, dan plumbing. Lalu ada kontraktor juga dan untuk ada developer properti juga. Seperti itu kurang lebih. Oke, lalu yang selanjutnya ini adalah tampilan awal dari software Revit itu sendiri. Dapat dilihat di sini untuk tampilan awalnya atau interface awalnya. Kita ada lihat recent files atau file-file yang telah digunakan sebelumnya atau yang telah dibuat sebelumnya. Ada models, families. Nah, perbedaan antara models dan families ini, models itu jadi gambar yang sudah kita buat atau visualisasi desain arsitektur, rekayasa struktur, ataupun MEP. Jadi untuk model ini secara keseluruhan seperti itu. Perbedaannya dengan families, families itu bagian komponen-komponen yang ada pada modelnya itu sendiri. Contoh seperti detail jendela, detail kusen, dan lain-lain. Jadi untuk simpelnya seperti itu, families itu lebih ke bagian komponen di dalam suatu bangunan itu sendiri. Sedangkan model itu secara keseluruhan. Seperti itu. Lalu kita bisa lihat di sini new. Dapat lihat juga di sini ada beberapa template, yaitu ada construction, architectural, structural, system. Nah, bisa disesuaikan itu apa yang ingin dibuat, apakah ingin membuat tentang bagian konstruksi ataupun arsitektur atau konstruktural, jadi bebas. Untuk yang mungkin yang pertama kali yang akan saya contohkan yaitu untuk uh, membuat konstruksinya seperti itu. Lalu sini udah pilih, lalu create new project, lalu oke saja. Nah, bisa dilihat mungkin tampilannya kurang lebih sama seperti AutoCAD, kurang lebih mirip-mirip. Untuk bagian sini ribbon, dapat dilihat sini kalian bisa ngebuat uh, tembok, dapat lihat seperti ini. Ada juga pintu, jendela, dan komponen-komponen lainnya, kolom, atap, lantai, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, itu untuk bagian arsitekturnya. Kalau misalkan strukturnya bisa membuat balok, tembok, kolom, lantai juga, lalu ada brace, beam, system, connection, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Maupun sedetail seperti tulangan-tulangannya bisa dibuat pada bagian struktur. Lalu untuk bagian yang lainnya dapat lihat seperti di sini.
Lalu untuk file ini bagian untuk menyimpan file, untuk mengekspor file, maupun print. Seperti itu. Lalu view atau tampilan yang mungkin bisa dilihat di sini interface-nya seperti ini. Bisa dilihat untuk 3D view, camera view, ataupun walkthrough seperti itu. Lalu pada bagian view atau di ribbon bagian atas ini, interface-nya itu bisa di custom sesuai yang diinginkan. Contoh untuk bisa menampilkan project browser yang sebelah kiri sini, dan lagi seperti itu. Lalu ada juga sistem browser di sini, bisa di X saja. Ada properties seperti ini, mungkin dipindahkan bagian sini aja. Ya, mungkin kurang lebih bisa tampilannya seperti ini, dibebaskan sesuai kebutuhan. Lalu mungkin oke, baik, untuk mungkin yang selanjutnya kita akan membuat untuk menggambar tembok seperti ini. Nah, untuk tembok ini bisa di custom sesuai yang diinginkan, mau panjangnya seperti apa, bentuknya seperti apa, seperti itu. Misal kita buat contoh kotak seperti itu. Nah, ataupun mau bentuk melingkar seperti itu. Nah, kita tambahin lagi. Oke. Misal seperti itu. Oke, kalau misalkan udah mungkin bisa dilihat bagian 3D-nya seperti apa, seperti ini. Nah, bisa dilihat kan tampilannya seperti ini. Untuk menggerakkan bagian sini, maksudnya interface utama dari Revit ini menggunakan apa ya namanya, yang tengah bisa digeser-geser sama seperti AutoCAD. Lalu jika untuk memutar bagian ini tuh sambil sama klik bagian tengah juga, lalu sambil menekan shift seperti ini. Dapat dilihat, bisa langsung terlihat gitu bagaimana bentuk dari yang tembok yang sudah dibuat. Ini bagian 3D-nya seperti ini. Dan untuk ini bagian atasnya seperti ini, bagian tampak dari atas seperti itu. Lalu mungkin kita akan tambahkan lantai juga. Ya. Diokekan saja. Berarti ya kurang lebih seperti itu cara untuk menambahkan komponen-komponen dari suatu bangunan pada bangunan Revit ini. Seperti itu. Baik, mungkin seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Revit ini memiliki mode rendering atau tampilan yang sudah dirender. Caranya seperti apa? Bagian sini visual style, bisa dilihat itu. Nah, jika bentuk yang sudah ada bayangannya, maksudnya bentuk asli seperti itu. Seperti itu. Dan juga ada beberapa opsi mengenai pembuatan ini. Maksudnya rendering ini tadi ada realistik. Ini, nah seperti ini bisa dilihat ya. Untuk tampilan realistisnya akan seperti ini. Lalu ada consistent color seperti ini. Lalu shaded berbayangan tuh. Jadi terlihat ya bayangannya. Lalu juga untuk sunpad atau mungkin matahari.
Ya, seperti itu. Kalau ada bayangan juga, nah seperti ini kurang lebih. Mungkin untuk bentuk realistisnya akan seperti ini. Nah, kalau jika ingin seperti awal bisa kembalikan lagi seperti itu. Ini bisa terlihat untuk rendering langsung gitu. Nggak perlu menggunakan software tambahan. Bisa langsung di satu software aja untuk melakukan pembuatannya kayak gitu. Nah, mungkin jika memang sudah selesai, bisa buka bagian file, lalu save as. Ada beberapa opsi seperti sini, project, save clean project, atau jika kalian buat bagian family-nya bisa di sini. Di sini ada template, library, dan lain-lain. Kita save aja. Bebas untuk save-nya bisa disesuaikan gitu mau disimpan di mana. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin untuk kesimpulan dari penggunaan software BIM ini yaitu Revit adalah satu software BIM yang sangat kuat dan sangat efisien untuk industri konstruksi dan arsitektur dengan fitur parametrik, kolaborasi tim, serta kemampuan analisis yang canggih. Revit ini menjadi standar dalam perencanaan dan pembangunan proyek yang berskala besar. Namun penggunaan perlu mempertimbangkan kurva belajar dan spesifikasi perangkat yang dibutuhkan sebelum menggunakannya. Jadi mungkin kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perkenalan software Revit kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.